Oke guys, sekarang aku udah di Haircode Grand Indonesia sekarang sama Korusli. Di sini Korusli sebagai supervisor ya aku. Nah, jadi kan di sini aku bakal nanya-nanya tentang sistem marketing di Haircode. Oke, kalau jadi pertama, sebenarnya ada dua bagian pertanyaan. Tapi ini jadi total pertanyaan itu ada 8, tadi dibagiin dua sesi. Jadi yang pertanyaan pertama, gimana sih hubungan antara Haircode sama supplier dalam mempengaruhi strategi pemasaran? Jadi kalau Haircut itu kan sistemnya franchise ya. Jadi kita punya pusatnya dan manajemennya itu diatur sama kantor pusat. Nah, untuk sistem supplier untuk tiap salon itu di manage merek produk itu udah selalu dari kantor pusat udah diteruskan ke owner. Nah, owner itu nanti yang mengatur pemesanan ke supplier. Cuma mereknya udah diatur sama manajemen. Jadi owner semuanya untuk franchise owner itu yang disediakan sama owner. Jadi, dan kita pesannya melalui owner tergantung jumlahnya. Kalau boleh tahu, pusatnya di mana kok? Pusatnya kita tuh di Alfon, Kartika Chandra. I see, oke. Oke, kita langsung ke pertanyaan kedua ya kok. Menurut Koko, apa peran konsumen dalam marketing di Haircode ini? Peran konsumen ya. Oh, penting banget kok peran konsumen. Kita kan pelayanan ini di bidang jasa ya. Jadi kita akan memberikan ke konsumen itu pelayanan yang terbaik, produk yang terbaik. Terus jadi customer tuh mengalami pengalaman yang bagus gitu di sini. Jadi kenapa begitu penting konsumen buat kita ya, karena konsumen itu bisa memasarkan brand kita, salon kita, tempat ini dengan hasil jasa yang baik, produk yang bagus, hasil yang bagus juga. Nah, itu aja pokoknya kita memberikan yang terbaik lah. Berarti penting banget ya kok ya. Penting. Oke, lanjut ke pertanyaan 3. Kan di sini di GI khususnya itu kan banyak tempat salon, which is persaingan Haircode kan ketat banget ya kok. Nah, menurut Koko dalam persaingan ini tuh, persaingan salon ini mempengaruhi nggak sih keputusan strategis perusahaan? Kayak misal yang tadinya A tiba-tiba si lawan kayak ngikutin, terus kita harus ganti strateginya. Itu penting nggak? Penting. Jadi kalau untuk hal-hal seperti itu dalam menghadapi persaingan, apalagi kan ini sebelah-sebelahan ya. Selain harga, kita juga jasa, juga pelayanan, produk mungkin sama ya, seperti tadi aku bilang. Jadi itu kita strategi itu juga kita ada kerjasama sama yang tertentu lah, misalnya aplikasi apa, kredit card apa, terus kerjasama sama yang kita aktif juga di media sosial. Jadi kan kita untuk secara promo selain melalui konsumen tadi mulut ke mulut, kita juga ada strategi yang lain gitu. Jadi promo kita ini, jadi kita udah punya sistem buat nyaingin dan harganya juga bersaing gitu loh. Nggak murahan, cuman kita bisa lah. Dari sisinya yang ada kosong, kita di middle nih gitu. Nah, kita jual isinya tapi dengan kualitas yang Baik. high end. Iya. Oke, interesting. Selanjutnya kita lanjut ke sesi yang kedua ya kok. Jadi sesi yang kedua ini itu ada pertanyaan, bagaimana faktor ekonomi global saat ini mempengaruhi permintaan konsumen terhadap produk dan layanan perusahaan salon Haircode. Jadi maksudnya adalah di sini di sini ekonomi global sangat meningkat sekarang, terus permintaan konsumen juga banyak. Nah, itu mempengaruhi Haircode banget nggak sih kok? Kalau misal kayak banyak kan sekarang anak-anak zaman sekarang yang cewek, apalagi mereka pengennya wolf cut, terus kayak itu mengaruhi ekonomi Haircode gak sih? Misal kayak bisa tiba-tiba naik harga atau turun harga dan lain-lain sesuai dengan kepotongan yang mereka mau.
Kalau menjawab itu kan memang kita kan yang tadi sebelumnya untuk mengimbangi pertanyaan sebelumnya kita kan harus bersaing ya. Jadi kita tuh selalu tuh meningkatkan skill. Bukan kita selalu tiba-tiba kita gara-gara demand-nya banyak kita naikin harga, enggak. Kita mainnya kuantitas gitu. Jadi kualitas kita perbaiki terus, itu kan buat persaingan ya. Nah, kuantitinya jadi lebih banyak kan. Untuk kayak wall cut kayak apa itu yang demand-nya banyak atau enggak, yang rem color yang sekarang yang warna-warna dingin atau warna-warna hangat gitu kan. Nah, kita tuh skill kita tingkatin di sini. Jadinya untuk harga ya gitu, tapi pasti kita kasih apa sih namanya skill yang terbaik dari kita semua gitu. I see. Oke. Terus selanjutnya kan pemerintah itu ada peraturan baru tentang terhadap strategi marketing. Nah, menurut Koko apa sih dampak peraturan pemerintah terbaru itu terhadap strategi marketing perusahaan hair coat? Peraturan yang mana nih? Apa ya? Yang larang jual di TikTok. Apa aja sih kok? Yang pokoknya yang lagi trending lah, yang banyak kan pemerintah lagi banyak omongin. Contohnya ya kayak TikTok kan, misal kayak walaupun jasa kan tetap aja misal kayak promosi dan lain-lain gitu. Mbak, kalau peraturan pemerintah tuh nggak untuk efek salon enggak ya maksudnya. Mungkin yang kayak sekarang ya banyak isu-isu yang kayak boykot itu tuh, yang boykot itu kan. Karena kan kita ada juga pakai produk yang brand luar ya. Selama pemerintah sih peraturannya nggak mengganggu kita ya. Kalau yang TikTok kan kita juga promosi, memang kita ada di media sosial tapi mempromosikan skill atau jasa kita dan hasilnya kita. Jadi untuk peraturannya sih nggak mengganggu ya. Ya kalau yang memboikot ini itu ya memang ada efek gitu. Ada efeknya. Oke nih Kak, kita udah ke last question, udah pertanyaan terakhir. Kau boleh kasih tau nggak tren apa, haircut apa yang lagi dimintain sama banyak orang di sini, mau muda mau yang udah tua dan lain-lain, apa tuh kok? Nah, kalau yang sekarang tuh yang lagi tren tuh ya, itu banyak kan layer. Ini sebenarnya ya, jadi ini sekarang nih demandnya tuh dari Korea. Demandnya jadi pokoknya Korean look gitu, dari pony, dari layer. Kalau yang potongan pixinya juga bobnya Korean bob, pixie Korean juga, semuanya gitu. Yang cowok juga two block yang model Korean. Terus untuk warna-warnanya rata-rata sih dingin ya. Sekarang warna-warnanya nggak terlalu kayak tahun sebelumnya ya, yang bener-bener biru lah, terlalu abu-abu lah. Sekarang lebih kalem. Itu aja. Jadi trendingnya ke demandnya ke Korean look ya. Oke guys. Itu aja dari aku sama Ko Rusli. Thank you banget kok udah mau tanya-tanyain. Thank you banget udah mau ituin waktunya. Thank you ya guys for watching. Oke, kita lanjut ke Brown Salon. Siska, saya owner Brown Salon di Pacific Garden Alam Sutra. Supplier sangat mendukung program marketing. Jadi seperti misalnya sekarang kita tuh ada program beli 3 gratis 1 untuk perawatan treatment kayak gitu, mereka support dari bahan bakunya. Peran konsumen dalam marketing banyak. Mereka biasanya word of mouth ya. Jadi benar-benar abis mereka treatment di sini, service di sini, mereka puas, mereka langsung kasih tahu temannya, jadi ikut cari kemari. Dan Google review. Biasanya saya propose, mereka yang analisa harga, data-data berdasarkan pengalaman mereka yang udah puluhan tahun, baru nanti mereka yang kasih approval boleh apa enggak. Ada, dia yang nentuin harga segala macam. Kalau ketinggian dia, basically harga semua mereka yang hitung. Jadi supaya kompetitif sama brand Rudy lainnya, karena Rudy ada 3 ya, Rudy Hadisuami itu ada 3, dan salon-salon lainnya juga gitu, supaya harganya lebih kompetitif dan nggak kalah bersaing.
belum ada karena mungkin kita juga masih baru ya gitu. Jadi harga kita juga masih banyak harga promo, masih affordable lah buat mereka. Jadi kalau servis kita basically standar aja sesuai seperti salon lainnya. Kalau harga sudah sangat kompetitif kalau saya rasa, jadi tidak ada permintaan spesial. Honestly belum tahu karena masih baru baru 2 bulan ya, jadi belum tahu. Tapi kita yang kita lagi bukan kencengin sih, yang kita lagi perketat adalah peraturan Depnakernya gitu. Cuma itu aja. Tren pasti Korea, semua mau Korea, warna Korea, makeup gaya Korea, potongan rambut Korea, rambutnya juga maunya gaya Korea, itu banget. Dan kita bisa semua, jadi itu rata-rata pada datang. Oke, kita juga nggak gencar, tapi kita juga ngikutin sosmed. Jadi kita ada Google Review, kita ada Instagram, ada TikTok untuk update apa yang kita bikin. Terus teknologi lainnya kita sistemnya terpusat dari kantor pusat, jadi memang data apa segala macam kontrol dari kantor pusat. Kita nggak ada input manual untuk harga dan lain-lain gitu. Oke guys, jadi segitu dulu dari kita. Terima kasih. Assalamualaikum.